Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saatnya untuk kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini terambil di dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, perdengarkan sekarang suara-Mu, isi hati-Mu bagi kami, supaya saat kami membaca dan kami mendengar, maka kami mengerti, memahami, mendalaminya, untuk kemudian kami memperlakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kami. Berbicara sekarang Bapa, kami mendengar. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikianlah pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus.
apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang mendengar dan mau memberlakukannya dalam seluruh kehidupan kita, hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kepada kita diperdengarkan tentang berita seseorang yang mati, lalu kemudian dia dibangkitkan, mungkin berita ini ketika sampai kepada kita, kita adalah salah satu orang yang akan mengatakan itu adalah berita yang omong kosong. Kita tentunya akan termasuk sebagai orang yang mengatakan itu adalah hal yang mustahil, itu adalah hal yang tidak masuk akal, itu adalah hal yang tidak benar. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati kemudian dia bangkit kembali? Itu peristiwa kalau terjadi terhadap manusia, tentu kita akan katakan itu adalah sesuatu yang belum dapat dipercaya berita atau kebenarannya. Tapi sekarang ketika kita mendengarkan, bahkan sekarang ketika kita hanya baca dan tahu tentang kebangkitan Kristus lewat firman Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita adalah orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus itu ataukah tidak? Mungkin kalau sampai pada posisi ini, maka ada yang akan menjawab, ya, firman Tuhan yang mengatakannya seperti itu. Mungkin pada posisi seperti ini, ada pun orang yang akan mengatakan, bagaimana mungkin berita itu kami toh hanya bisa membacanya dan bahkan diperdengarkan setiap kali ketika kebangkitan Kristus dirayakan. Tapi bagaimana mungkin Kristus itu dibangkitkan? Kami adalah kami salah satu yang tidak mempercayai berita kebangkitan Kristus. Dengan alasan itu tidak masuk akal, itu tidak masuk logika kita. Karena orang yang sudah mati, tentunya dia akan mati. Tidak akan mungkin dia bangkit kembali. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat kekasih Kristus, hari ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa berita tentang kebangkitan Kristus itu betul-betul terjadi, itu benar-benar adanya. Itu adalah sebuah fakta yang kemudian harus terus diberitakan. Kalau minggu lalu kita bicara soal kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan orang percaya, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk mengingat tentang Injil yang menyelamatkan, bahwa Kristus itu bangkit dan benar-benar bangkit. Dia pun sendiri yang menyaksikan itu, dia adalah saksinya. Maka dalam perikop pembacaan kita di saat ini, Rasul Paulus pun hendak menegaskan dan memperlihatkan bahwa berita soal kebangkitan Kristus itu betul-betul terjadi. Dan karena itu ada orang yang mati tapi juga bangkit. Karena itu Rasul Paulus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaannya. Rasul Paulus katakan, kalau memang tidak ada kematian Kristus dan tidak ada kebangkitan Kristus, maka juga tidak ada kematian dan kebangkitan orang-orang percaya. Karena itu mari kita lihat dari perikop pembacaan kita di saat ini.
Pada ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-19 ada pertentangan tentang kebangkitan Kristus. Ada pandangan orang mati tidak dibangkitkan. Dan ini merupakan sebuah tantangan yang serius yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Dan karena ada pertentangan soal kebangkitan Kristus inilah, makanya Rasul Paulus hadir untuk menyampaikan, untuk memberitakan bahwa benar-benar Kristus telah bangkit. Bahwa benar-benar Kristus sudah bangkit. Hal yang kedua, pada ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-34. Karena kebangkitan Kristus itu adalah sebuah berita yang benar, maka Rasul Paulus pun menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa Kristus bangkit, maka kita pun bangkit. Artinya, kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan orang percaya. Semua yang dilakukan itu tentunya sia-sia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekarang pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita adalah termasuk sama seperti dengan orang-orang Korintus yang mempertentangkan tentang kebangkitan Kristus? Apakah kita termasuk sebagai salah satu orang yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus? Kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena kadangkala orang hanya berkata, orang hanya berbicara soal kebangkitan Kristus itu hanya lewat bibir mulutnya. Tapi sesungguhnya sikap, perbuatan, tutur kata dan tindakannya sama sekali tidak mempercayai soal kebangkitan Kristus itu. Kenapa? Karena kalau dia mempercayai kebangkitan Kristus, maka dia akan menyaksikan itu kepada semua orang yang dia temui dan dia jumpai dalam seluruh kehidupan ini. Artinya sikap, perilaku, tutur kata dan tindakannya menunjukkan sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Karena bukankah kebangkitan Kristus pertanda sebuah kemenangan? Kebangkitan Kristus meluputkan, melepaskan dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Kebangkitan Kristus pertanda kita telah menanggalkan segala kehidupan lama kita dan kita hidup baru, kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Tapi yang terjadi adalah kita malah sama seperti dengan orang-orang di Korintus yang hanya bisa katakan Kristus bangkit, Kristus bangkit, tapi kita tidak mempercayainya dengan sikap, perilaku, tutur kata dan tindakan kita. Kita tidak menunjukkan kemenangan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terbaik, yang setia, yang taat, yang takut Tuhan. Malah kehidupan kita adalah kehidupan yang bobrok. Kehidupan kita adalah kehidupan yang menyangkal Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang mau hidup enak, hidup tidak mau menderita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sama sekali tidak pernah memberikan contoh dan teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, untuk menyelamatkan mereka. Hal yang kedua yang mau dikatakan, bahwa kalau kebangkitan Kristus itu tidak ada, maka sesungguhnya kita pun tidak dibangkitkan. Maka otomatis kepercayaan kita, kekristenan kita itu adalah kesia-siaan. Kalau Kristus tidak bangkit, kepercayaan kita kepada Kristus sebenarnya itu adalah sia-sia. Tapi karena Kristus bangkit, maka kita percaya. Dan ketika kita percaya, kita harus dan hendaknya menjadi orang-orang yang turut dibangkitkan dengan menyuarakan tentang kebangkitan Kristus itu kepada semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, merefleksi apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan mewabahnya virus COVID-19. Mungkin kita
mempertaruhkan iman percaya kita. Mungkin kita akan katakan, di manakah Tuhan? Mungkin kita akan mulai menggerutu, sampai berapa lamakah Tuhan? Mungkin kita adalah orang-orang yang sudah sangat terpuruk, kecewa, putus asa, dan hilang harapan. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita, maka disitulah letak ketidakpercayaan kita kepada kebangkitan Kristus. Hendaknya yang kita tunjukkan, yang kita tonjolkan, yang harus kita perlihatkan adalah kehidupan sebagai orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bahwa virus COVID-19 ini boleh mewabah, mungkin bahkan boleh menakutkan, tapi iman percaya kita kepada Kristus itu tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena kita percaya Kristus bangkit, pertanda Dia menang. Kenapa? Karena kita percaya bahwa lewat kebangkitan Kristus akan mematahkan semua anak panah iblis virus COVID-19 ini. Kenapa? Karena dengan kebangkitan Kristus kita akan mewartakan bahwa kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan karena kebangkitan Kristus itulah, maka kita semua akan keluar menjadi pemenang karena kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, sekali lagi tetap menataplah ke depan. Janganlah pandang ke belakang. Tetap percayalah kepada kebangkitan Kristus walaupun kita hanya membaca dan bahkan mendengarkannya. Tapi kita harus tetap mempercayai bahwa berita kebangkitan Kristus itu betul-betul. Karena kalau Kristus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang sudah menjadi binasa. Biarlah dengan kekuatan firman Tuhan ini akan menguatkan dan memampukan kita untuk menghadapi gejala-gejala ataupun menghadapi peristiwa-peristiwa, menghadapi bergejolaknya kehidupan kita yang mungkin membuat kita putus asa, kecewa, dan hilang harapan, dengan tetap bersandar sungguh hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman-Mu. Kami percaya Bapa bahwa kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kami kepadamu. Tapi hari ini ajar kami untuk memproklamirkan bahwa Kristus betul-betul bangkit lewat kehadiran kami dalam seluruh sikap, perilaku, tutur kata, dan tindakan kami. Bahkan di dalam mewabahnya virus COVID-19 ini, kami akan menyaksikan bahwa kebangkitan Kristus memberikan kemenangan dan pemulihan kepada kami. Ketika kami berserah, ketika kami percaya, dan ketika kami mengandalkan Tuhan. Mari Bapa, berkati firman-Mu, berkati seluruh kehidupan kami, tuntun dan arahkan langkah hidup kami, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan maksud dan titah-titah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita.